Shalom saudara. Saudara sekalian, mari kita buka akan kitab Yunus. Sebelum saya bacakan cerita yang menarik ini, tentu tidak akan saya baca seluruhnya. Saya berharap Anda semua sudah mengikuti dan pernah membacakan kitab Yunus. Kalau Anda sudah sampai di kitab Yunus, sebelum saya tunjukkan mana yang kita akan baca, saya teringat pada waktu terbang ke Jakarta. Di pesawat, ketika saya lagi tiduran dan saya tidak ada hal yang saya kerjakan, seperti saya mendengar sebuah pertanyaan Tuhan di hati saya. Dan Tuhan berkata begini, tanyakan, sampaikan kepada umatku, tanya kepada mereka. Dan dia gunakan satu kalimat dalam bahasa Inggris yang bagus sekali. Dan dia berkata, are you a part of the problem? Or are you a part of the solution? Apakah engkau bagian daripada persoalan, ataukah engkau bagian dari solusi atau jalan keluar? Setiap kita sebetulnya hidup dalam suatu perahu tertentu. Mungkin perahu itu namanya keluarga, mungkin perahu itu namanya kantor saudara, mungkin perahu atau kapal itu namanya gereja, atau organisasi apapun, atau perusahaan saudara. Dan satu kali ketika perahu itu mengalami akan hantaman ombak dan gelombang, dan kita ada di dalamnya, maka pertanyaan ini berlaku buat kita sebetulnya, are you a part of the problem or a part of the solution? Kalau Anda bagian daripada persoalan, lemparkanlah ke laut, maka persoalan itu akan selesai. Di perusahaan, di organisasi di mana ada troublemaker-nya, lepaskan dari Anda, maka semuanya akan berkembang luar biasa. Itu menunjukkan Anda bagian daripada persoalan, atau malah sumber daripada persoalan itu sendiri. Tapi mungkin ada orang seperti Rasul Paulus atau Yesus. Kapal atau perahunya digoncang begitu hebat dan mereka ada di situ. Dan dengan apa yang mereka buat dalam nama Tuhan, membuat semuanya settle dan selesai dan teduh, maka Anda adalah bagian daripada solusi. Hari ini saya tidak mengerti akan keadaan saudara masing-masing. Ada banyak orang yang bergabung di sebuah tempat dan setiap kali dia di situ, goncangan-goncangan tidak pernah selesai. Tapi tetap tidak pernah merasa dirinya adalah bagian daripada persoalan. Tapi ada orang-orang yang kemanapun dia pergi, selalu dia menghasilkan sebuah perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Yusuf contohnya. Dijual ke rumah Potifar dan dia bereskan urusan keluarga itu. Ditaruh di penjara, maka kemudian dia diangkat jadi pengawas untuk para narapidana yang lain. Diangkat jadi raja muda di Mesir, maka seluruh persoalan kelaparan dunia pada waktu itu dia selesaikan dengan ajaib sekali. Bukankah Yakub juga sama, kerja di Laban, membuat Laban diberkati. Kemanapun dia pergi ada blessing Tuhan yang menyertai. Sesungguhnya ini pertanyaan yang sangat serius ketika Tuhan bertanya, are you a part of the problem? Or are you a part of the solution? Saya berdoa semua kita akan suatu hari menjadi bagian dari sebuah solusi yang luar biasa. Dalam setiap pergumulan yang ada pada sekitar kita, dan pada bangsa kita. Saya tidak berdoa supaya Anda terus menjadi bagian daripada persoalan, karena sudah banyak sebetulnya persoalan yang tidak perlu ditambahi dengan sedikit pun dari kita. Yunus adalah a part of the problem. Bahkan saya berani berkata dialah pokok persoalan itu sendiri. Karena kalau nanti kita membacanya, kita mengerti bahwa dia ketika dilemparkan ke laut,
maka kapal itu tenang dan teduh. Jangan pernah sampai dalam hidup kita orang berkata begini, kalau mau organisasi kita tenang, orang ini singkirkan dari kita. Kalau sampai itu jadi trademark kita, maka saudara dalam masalah besar sebetulnya. Kenapa sampai Yunus menjadi bagian dari persoalan? Sedangkan Yesus dan Paulus tidak. Sementara sama-sama digoncang kapal yang mereka tumpangi. Mari kita lihat Yunus pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3 aneh sekali. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar
yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Mengapa Yunus menjadi bagian daripada persoalan? Sebenarnya persoalan pertama itu ada pada kota Niniwe yang kejahatannya sudah naik di hadapan Tuhan. Tapi kemudian muncul problem kedua yang diciptakan oleh karena orang yang bernama Yunus, dan dia seorang nabi. Saudara tahu apa yang terjadi? Pertanyaannya adalah mengapa sampai orang ini menjadi bagian dari persoalan? Kita harus kembali kepada zaman atau masa di mana Tuhan berkata kepadanya, Yunus, engkau harus pergi ke Niniwe dan sampaikan kepada mereka dalam 40 hari, aku akan tunggang balikkan akan kota ini. Kota Niniwe merupakan kota dengan penduduk berbangsa Asyur. Dan sebenarnya bangsa Asyur merupakan bangsa yang zaman itu dikenal sangat kejam. Kalau dia perang, mereka hampir-hampir tidak pernah mau membawa tawanan pulang. Semua musuhnya besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, anak-anak, bantai semua. Dan seringkali mereka penggal kepala para musuhnya dan ditancapkan pada lembing dan dipakai sebagai tempat untuk mereka berparade. Ini bangsa yang terkenal sangat kejam, dan Yunus tahu bangsa seperti ini tidak selayaknya dapat pengampunan karena itu sudah terlalu jahat sekali. Nah, hari itu dia mendengar Tuhan berkata kepada Yunus, beritahu kota itu dalam 40 hari, aku akan tunggang balikkan kota itu. Tapi Yunus ngomong dengan Tuhan begini, Tuhan, percuma, paling-paling kamu ampuni. Dari mana Pak kita mengerti? Kita lihat ke belakang, maju beberapa pasal. Lihat pasal yang ketiga, ayat 10, terus kemudian lanjutkan ke pasal 4, ayat pertama dan kedua. Ini latar belakangnya kalau Anda mau tahu. Pasal 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4 ayat pertama, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, perhatikan doanya, ini peristiwa sebelum dia lari ke Tarsis. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Yunus berkata begini sebenarnya ketika Tuhan berkata, beritahu orang Niniwe, kejahatannya sudah sampai kepadaku. Dalam 40 hari aku akan tunggang balikkan, aku binasakan mereka. Dan Yunus berkata, Tuhan, aku gak percaya. Engkau sungguh-sungguh akan binasakan mereka? Aku gak percaya. Paling-paling kalau mereka ketakutan dengan berita itu, mereka bertobat, kamu gak jadi menghukum mereka, percuma engkau kirim aku. Anda melihat ada perbedaan sebenarnya di sini. Dan inilah pangkal persoalannya sebetulnya. Mengapa Yunus tidak mau dikirim kalau Tuhan mengampuni? Menurut saya 2 alasan. Alasan pertama adalah dia mau berkata ini bangsa terlalu kejam, tidak layak untuk diampuni. Dan saya mau beritahu saudara, hari ini ada banyak orang yang merasa 1-2 orang di dunia ini tidak layak untuk diampuni. Tapi sebetulnya soal mengampuni dan tidak, itu hakim terakhir ada pada Tuhan, dan bahkan bukan pernah ada pada kita. Tapi yang kedua, sebagai nabi, sebenarnya dia punya egonya. Dia ingin reputasinya tidak tercemar.
Karena Tuhan tidak pernah mengatakan, tapi kalau kamu bertobat, aku ampuni. Tidak pernah. Tapi dia ngerti apa yang di hatinya Tuhan. Dan dia membayangkan, dia sudah mengatakan 40 hari kamu dibinasakan. Lalu mereka bertobat, setelah 40 hari nggak terjadi apa-apa. Reputasinya hancur. Menurut saya karena dua faktor besar itulah, maka dia berkata, lebih baik tidak kukerjakan apa yang Tuhan perintahkan, supaya mereka tetap dihukum dan mereka hancur hidupnya dan selesai karena ini orang terlalu kejam. Yang kedua, reputasiku tetap terpelihara, tidak pernah aku seakan-akan bernubuat palsu. Saudara, kalau Anda tidak kenal dengan Tuhan, Anda dengan gampang akan menjudge orang sesat. Hari ini ada banyak penyakit di gereja Tuhan, di antaranya gampang ngomong sesat. Saudara tahu kata sesat itu? Orang itu pasti ke neraka. Kalau Anda mengatakan lu sesat, dan sebetulnya dia tidak sesat, satu hari Anda akan tanggung jawab di depan Tuhan dengan perkataanmu itu. Dan tidak bisa berdebat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan semua perkataan yang sia-sia yang diucapkan, Anda mesti pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Yunus juga sadar, kalau sampai dia ngomong dan tidak terjadi apa-apa, aku dicap apa? Di zaman itu kalau orang dicap sesat, Anda tahu hukumannya, dilempari batu sampai mati. Itu perkataan keras sekali sebetulnya. Dan kita dengan enteng memperkatakan untuk saudara kita, padahal Anda tidak kenal Tuhan. Kalau kita tidak tahu ujung dari cerita ini, dengan gampang kita berkata, Yunus engkau berkata 40 hari, mana buktinya hari ini? Nah dia bisa berkata, ya tapi kamu bertobat. Kan engkau gak berkata kalau bertobat diampuni. Ya karena Tuhan gak ngomong begitu. Tapi Yunus tahu hatinya Tuhan. Walaupun tidak terucap, dia kenal pribadinya. Kalau orang-orang ini bertobat, nggak mungkin dibinasakan. Terlalu baik, panjang sabar, murah hati, luar biasa. Itu awal yang membuat seorang nabi bernama Yunus menjadi bagian daripada persoalan. Saudara, kesimpulannya adalah sebetulnya begini. Yang membuat seseorang akhirnya menjadi a part of the problem adalah dia tidak pernah bisa sejalan dengan Tuhannya. Kenapa tidak bisa sejalan? Sebab dia tidak pernah mampu mengosongkan dirinya. Seandainya Yunus tidak ikut menentukan siapa yang berhak diampuni dan siapa yang tidak berhak diampuni. Seandainya dia berkata soal pengampunan dan hukuman itu merupakan haknya Tuhan dan bukan hak kita, dan dia tidak menyentuh haknya Tuhan, dengan bebas dia akan berkata kepada orang Niniwe, aku dapat pesan Tuhan seperti ini. Seandainya dia bisa mengosongkan dirinya dan dengan berkata bahwa apapun reputasi yang dihasilkan dari perintah Tuhan aku tidak peduli, karena peninggian datangnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Dan dia berkata, aku ini hamba Kristus, aku hanya melakukan yang dia perintahkan. Seandainya dia berani mengosongkan dirinya seperti itu, dia akan jadi bagian daripada solusi. Tapi ini pergumulan, perjuangan, pergulatan batin setiap hari kita. Karena untuk mengosongkan diri kita, beratnya luar biasa. Kita terlalu full of self. Dan orang yang terlalu penuh dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa dipenuhi dengan roh Tuhan? Dan saya belajar, saya baca, saya berkata Tuhan, sesungguhnya tidak mudah kalau orang tidak pernah rela untuk mengosongkan dirinya. Saudara dengarkan baik-baik. Tuhan cari orang umat hamba-hambanya yang bisa sejalan dengan dia. Tidak akan membiarkan dirinya ditekan oleh apapun.
tapi ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika di Korea saya dengar beberapa kesaksian menarik sekali. Sebetulnya Korea ini mengalami lawatan Tuhan pertama kali tahun 1907. Tahun 1960-an, Korea Selatan merupakan negara termiskin kedua di dunia setelah Somalia. Hari ini Somalia masih mumet terus, saudara. Itu merupakan sarang perompak, bajak laut, tanker-tanker dibajakin, itu Somalia. Kalau Anda pernah lihat film Black Hawk Down, itu helikopter Black Hawk-nya Amerika yang jatuh ditembak di Somalia, di Mogadishu, sehingga tentara Amerika dikirim, marinirnya dikirim dan sebagainya, dan itu perang dalam kota yang mengerikan itu. Itu di Somalia, saudara, itu di Somalia kalau Anda mau tahu. Dan sampai hari ini itu seperti itu. Tidak ada orang pengen ke Somalia sampai hari ini. Tahun 60 Somalia adalah medali emas untuk negara termiskin di dunia. Dan Korea Selatan dapat medali perak. Negara paling miskin. Tahun 60 banyak orang Korea pergi ke Indonesia untuk belajar. Bayangin saudara, kita pernah jaya. Tapi kata pernah jaya itu gak pernah enak. Kalau pernah melarat itu gak apa-apa saudara. Pak saya pernah hancur, sekarang tidak. Karena pernah. Tapi kalau Pak saya pernah jaya, sekarang hancur saudara. Anda ngerti? Pak saya dulu pernah pelayanan, sekarang dilayani. Itu bukan kebanggaan saudara. Pak dulu saya pernah jadi penatua, sekarang sudah tua Pak saya. Itu bukan kebanggaan saudara. Kalau Anda berkata dulu saya adalah orang biasa, tapi Tuhan sekarang orang luar biasa, itu boleh. Anda berkata, Pak dulu saya pernah kaya loh Pak. Dulu, sekarang ya minta-minta lah. Sejarah kemakmuran bangsa ini tidak pernah lepas daripada kegerakan di antara gereja dan orang Kristen. Ada sebuah cerita tragis yang saya dengar. Kegerakan pertama terjadi melanda Korea, sebetulnya waktu itu Korea belum pecah dua. Tahun 1907 ada seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba dia menjerit tiap pagi berdoa, minta Tuhan bawa pertobatan buat bangsaku. Kekristenan masih baru pada waktu itu dan mereka teriak minta pertobatan bangsanya. Tiap pagi dia berteriak, lalu orang satu demi satu datang menemani dia berdoa. Dan lahir sebuah kegerakan doa pagi, saudara. Itu di Korea. Anda mau tahu di mana? Terjadi di sebuah kota yang sampai sekarang kota itu masih ada. Dan hampir tiap hari masuk koran kota itu. Namanya kota Pyongyang. Yang tidak pernah baca koran dan nonton TV tidak tahu. Wih, panganan ngoyang soko dito. Bukan, ini kota Pyongyang, saudara. Terjadi bertahun-tahun, namanya kegerakan pertobatan bangsa Korea. Dan di zaman itu kota Pyongyang disebut sebagai Yerusalem untuk Asia Timur. Anda bisa bayangkan itu. Orang dari berbagai negara datang ke Pyongyang. Seperti kita pergi ke Toronto, ke Pensacola zaman-zaman itu. Orang datang ke Pyongyang untuk doa pagi aja. Dan selalu mereka pukul dadanya dengan pertobatan, minta ampun, menjerit kepada Tuhan. Akhirnya Jepang masuk ke Korea. Dan pemerintah dan pasukan Jepang ini kejamnya luar biasa. Satu hari mereka kumpulkan semua ketua sinode besar di Korea. Dimasukkan dalam sebuah gedung gereja. Di luar ditutup dengan tentara. Lalu pemerintah Jepang waktu itu mengatakan kepada semua pemimpin gereja, buat pernyataan sekarang, bahwa penyembahan berhala di Korea itu bukan dosa karena itu merupakan bagian daripada tradisi nenek moyang kita. Terjadilah perbedaan pendapat yang sangat tajam. Beberapa orang menentang dengan keras. Dan ketika pemerintah Jepang tahu ini orang-orang nentang keras, dibawa keluar penggal kepalanya. Dan akhirnya
mereka tidak berdaya, mereka lihat teman-temannya dipenggal kepalanya, beberapa orang. Maka para pemimpin ini akhirnya mengatakan, kita harus buat demi keselamatan nyawa kita. Satu yang sebetulnya mereka tidak mengerti, itu melukai hati Tuhan luar biasa. Karena bagaimana mungkin umatnya, mempelainya mengatakan, sembahlah setan dan tidak berdosa. Hari itu mereka tanda tangan. Dan mereka diminta mengumumkan di gereja mereka keputusan yang mereka ambil. Saya percaya begitu mereka ngomong, mereka tanda tangan, mereka masing-masing berlutut berdoa minta ampun ke Tuhan. Saya yakin itu. Tidak ada satupun dari para pendeta ini yang akan tertawa-tawa mengatakan ini keputusan hebat. Tidak. Sebab revival mereka revival pertobatan. Bagaimanapun itu, templaan roh Tuhan akan sangat kuat. Tapi seringkali saya berkata buat saudara, ada banyak keputusan yang sebetulnya tidak ada di tangan kita. Kalau kita mengambil sesuatu yang harusnya merupakan hak Tuhan untuk memutuskan, termasuk nyembah setan itu membuat Anda ke neraka. Lalu gereja mengambil alih itu dan berkata, tidak masalah. Orang-orang Korea hari ini mengakui, itu sebuah tindakan yang memang dimaklumi karena mereka sayang nyawa mereka. Tidak ada kecaman untuk mereka. Tapi mereka sadar itu menyakiti hati Tuhan luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama, kegerakan itu berhenti. Saudara, saya lagi belajar dan terus mau mengatakan kepada saudara, Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu punya perasaan. Dia punya selera, dia punya kehendak, dia bisa disakiti. Dia bisa didukakan. Karena itu Alkitab mengatakan jangan mendukakan rohnya. Karena dia bisa duka sekali. Saya yakin tahun itu hati Tuhan duka sekali. Lihat anaknya, lihat umatnya, tidak pernah mau berdiri sampai kepada titik darah yang terakhir. Mengosongkan diri memang tidak pernah mudah. Saya yakin kalau saya ditempatkan, semua ditempatkan di situ. Ada detik-detik yang tidak mudah, saya yakin. Karena sesungguhnya dasarnya kita ini full of self. Sebetulnya penuh dengan diri sendiri. Semua orang kalau ditanya akan berkata saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata kosongkan dirimu untuk aku, Yunus pun berkata, sorry ya. Dan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Persoalan yang paling berat adalah diri sendiri sebetulnya. Musuh yang paling besar bukan pada orang lain. Kalau kita terbiasa nuding orang lain sebagai biang kesalahan, Anda belum kenal dirimu sendiri. Musuh terbesar kita diri sendiri. Karena di sebuah titik Tuhan akan berkata, lepaskan itu nak, dan kita akan berkata, sorry ya Tuhan ya, not me, bukan aku. Dalam waktu yang tidak lama, nggak lama. Gereja berpikir bahwa dengan kompromi seperti itu, nggak apa-apa lah Roh Kudus pengampun, nanti kita minta ampun belakangan. Tapi mereka tidak sadar, itu melukai hatinya luar biasa. Tiba-tiba tidak pernah ada lagi kegerakan pertobatan, nggak ada, berhenti. Doa-doa pagi mereka kosong, tidak ada apa-apa lagi. Yang tumbuh dalam masyarakat adalah partai komunis dan ideologinya. Seringkali kita tidak pernah sadar bahwa apapun reaksi sebuah gereja atau gereja Tuhan di sebuah negara akan menentukan sampai seberapa Tuhan akan bertindak atas bangsa itu.
komunisme berkembang sangat cepat. Gereja mulai suam dan mulai kehilangan segala sesuatunya. Dia biarkan rakyatnya kelaparan, dia bangun proyek-proyek besar untuk senjata. Dan di sana bapaknya itu, Kim Il Sung, itu disembah kayak dewa. Di kota yang pernah jadi Yerusalemnya Asia Timur. Saya berdoa, Tuhan akan didik kita, ajari kita, belajar mengosongkan dirinya. Ngerti roh Tuhan itu punya perasaan, Anda gak bisa mainkan dia. Yang paling mengerikan adalah buat saya pribadi. Kalau Tuhan, roh Kudus meninggalkan kita. Oh gak mungkin meninggalkan kita Pak. Gak pernah baca Alkitab, makanya komentarnya begitu-begitu. Kenali Tuhan dong saudara. Tapi kalau roh Tuhan menyertai saudara, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Amen saudara. Kosongin dirimu. Pada waktu saya mau berangkat ke Korea, ada yang aneh terjadi. Kami lagi doa dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tiba-tiba nih, kita tidak ngomong soal Korea nih. 1 hari sebelum saya berangkat. Ibu Nani itu dapat pesan Tuhan aneh. Dia berkata sama saya begini, Pak, saya kok dapat pesan Tuhan. Oh ya, tadi Tuhan ngomong jelas sekali. Sampai di Korea nanti Pak, nabur, berkati bangsa Korea. Tapi lucu Tuhan berkata, setiap orang yang Tuhan suruh, beri dia uang 100.000 rupiah. Nah, saya bilang uang rupiah kan gak kepake di sana. Iya saya tahu. Tapi Tuhan ngomong 100.000 rupiah. Saya bilang oke. Saya siapin uang baru saudara. Beliau juga berkata, saya titip duit ikut nabur saya. 100.000 rupiah. Gak masuk akal, gak make sense. Tapi kalau Anda terus mau buat Tuhan masuk akalmu saudara, lebih baik Tuhannya Anda sendiri. Kasihan deh dia saudara. Tapi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi saya berangkat, saya berdoa Tuhan kapan aku mesti serahkan. Saya bukan diundang oleh gereja Indonesia di Korea, saya diundang oleh gereja Korea di kota Daejeon. Kira-kira 2,5 jam dari Seoul. Itu kota IT terbesar di dunia, kota Daejeon. Lalu kemudian ketika sampai di sana saya harusnya schedule khotbah minggu 3 kali. Mendadak mereka berkata, bisa nggak tambah 1 hari lagi? Karena Senin malam ada pertemuan hamba-hamba Tuhan sedaerah Daejeon, kira-kira 150 orang. Yang undang saya ini gereja Presbyterian, saudara. Tapi kalau Anda ke gereja Presbyterian di sana, itu beda banget. Anda akan berpikir mereka sangat karismatik. Cara doanya segala macam beda sih. Ngomong Roh Kudusnya kenceng sekali. Saya pikir ini yang karismatik yang mana? Lalu kemudian saya berkata, oke, dan Tuhan berkata, kepada mereka lah bagi duit itu dan berkati mereka. Malam itu saya khotbah dengan di depan 150 hamba Tuhan di daerah kota Daejeon dan sekitarnya. Dan selesai khotbah saya bagi duit, saudara. Dan saya ngomong dengan mereka, saya bilang, kami mau memberkati saudara, ini uang pecahan terbesar Republik Indonesia. Saya bilang kalau nanti Anda terima ini, tiap kali ingat uang ini, tolong doakan kami. Supaya kami juga mengalami revival lebih besar. Dan bangsa ini ditransformasi, diubah Tuhan. Mereka tepuk tangan, mereka bilang, mereka mau mendoakan. Ini hal yang menurut saya, kalau ini kebetulan saya pikir terlalu sempurna untuk sebuah kebetulan. Hari Selasa, saya ketemu satu pendeta lagi. Ini gereja di ketua sinode kedua terbesar di Korea Selatan. Dia sendiri punya gereja dengan 50.000 jemaatnya.
Dia punya kompleks gedung-gedung besar di daerah pertengahan, di tengah-tengah kota Seoul. Stafnya bilang ini tanah di sini mahal sekali, per meter persegi itu 3 miliar rupiah harganya. Jadi kalau Anda punya uang 3M ini, di sini Anda bangun istana, di sana dapat tanah sak kotak semeter kali semeter. Itu selonjor saja susah kalau semeter, saudara, 3M itu harganya. Dan gedungnya gede-gede, lagi bangun gedung untuk 6-7 ribu orang. Saya ketemu pendeta ini, baru ngomong semenit loh. Dan dia diem, tidak bisa ngomong Inggris juga nggak bisa. Dan orang ini berkata, Bapak kapan ke Korea lagi? Saya bilang Juni saya berangkat ke sini. Saya mau serahkan mimbar saya kepada Anda, tolong khotbah di gereja saya. Saya kaget sih, nah ini orang nggak mungkin menyerahkan mimbar dengan gampang, tidak mungkin. Well anyway, saya selesaikan tugas saya, Rabu pagi saya pulang. Jam yang sama kurang lebih, ada orang Korea datang ke sekolah terbang. Dia tanya, kok bisa melayani orang miskin? Dia tanya banyak. Terus kemudian dia berkata begini, kalian butuh apa dari kami? Tenaga terampil untuk pertanian dan teknologinya kami punya. IT kami punya. Guru bahasa Korea kami punya. Banyak anak-anak suka nonton film Korea sekarang. Mau bahasa Korea kami punya. Butuh tenaga untuk apa? Kami yang kirim orang-orangnya dan semua yang dibutuhkan. Ongkos hidup mereka, gaji mereka ditanggung pemerintah Korea Selatan. Bukankah itu sebuah tuaian yang luar biasa, saudara? Dari sesuatu yang sangat simpel. So anyway, Yunus tidak pernah bisa mengosongkan dirinya. Gereja di Korea menyadari, hari ini mereka berkata, di setiap negara Tuhan melihat akan gereja. Kalau kita bereaksi salah, tidak bisa jalan dengan raja seperti yang Tuhan mau, kita dalam masalah. Seluruh bangsa dalam masalah. Tapi kalau gereja bereaksi tepat, dan seringkali harus dimulai dengan kita mengosongkan dirinya, untuk kita bisa sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Ngerti akan hatinya dan tidak menyakiti dia. Sesuatu yang ajaib akan terjadi. Cerita kedua yang saya dengar di Korea menarik sekali. Beliau ini diyakini orang-orang Korea mengatakan dia orang nomor 2 berpengaruh setelah Dr. Cho. Stafnya yang mendampingi saya itu bagian misi, dan beliau pernah 13 tahun tinggal di Indonesia, dan bertahun-tahun terakhir itu tinggal di Semarang. Jadi kalau ngomong Indonesia dengan dia itu logat Semarangnya kental, saudara. Fasih banget bahasa Indonesia. Saya diajak muter beberapa bagian dari gereja itu. Lalu kemudian dia cerita begini, Pak saya mau cerita katanya. Pendeta saya ini memang luar biasa. Lalu dia berkata begini, ini cerita benar, cerita true story-nya. Kalau Anda ke sana Anda akan dengar cerita yang sama. Dia itu memulai penggembalaan di sebuah gereja. Tapi jemaatnya tidak suka digembalakan dia. Mereka berkata khotbahnya terlalu jelek. Kalau khotbah, Pak, istilahnya orang Semarang, bengak-bengok, nggak mudeng ngomongnya apa. Jadi mereka berkata, tiap minggu kita dengar dia pusing. Sudah ke gereja pusing, banyak masalah. Di gereja mesti konsentrasi, tambah mumet dengar khotbahnya dia. Pelan-pelan digeser oleh organisasinya, dilepaskan jabatan kependetaannya. Lalu kemudian tidak ada gereja mau terima dia. Kalau ada gereja lain yang tidak ada gembalanya, dia berkata, boleh saya ke sana? Mereka bilang, jangan. Ada gereja lain, nggak ada gembalanya, dia berkata, boleh saya ke sana? Mereka berkata, jangan. Akhirnya dia tanya, kenapa? Mereka ngaku akhirnya, maaf, reputasimu terkenal sekali. Apa itu?
khotbahmu jelek katanya. Terlalu jelek. Sampai orang gak mudeng. Karena itulah kemudian dia pindah ke pinggiran kota Seo, dan dia pernah mengalami masa susah, anak pertamanya mati karena tidak ada uang untuk berobat. Susah hidupnya. Kemudian dia pindah ke pinggiran kota Seoul, dia mencoba merintis akan gereja sendiri. Dan di awal berat sekali. Yang datang tuh menurut saya kira-kira ya, orang yang malas pergi jauh, tapi juga tidak mau ke neraka, makanya harus tor muka ke Tuhan. Nah, datanglah ke situ dia kira-kira gitu. Jadi, dia mulai gerejanya dengan begitu sederhana sekali. Dan dia hanya bisa sewa sebuah rumah tua yang nyaris rubuh sebetulnya. Disitulah kebaktiannya. Ada mimbar kayu kecil untuk dia berkhotbah. Dan tidak ada yang berubah. Bahkan teman saya ini ngomong begini, bisiin saya. Ini teman ini sudah 13 tahun. Ini bukan yang tadi ya, ini yang lain lagi ini sudah 13 tahun di Indonesia. Dia bilang ini, Pak, saya ini sebetulnya minggu lalu baru kebaktian di sini. Yang teman saya itu bilang, betul Pak, sampai sekarang terus terang, minta ampun deh khotbahnya, mengerikan Pak, orang mudeng. Jadi tidak ada perubahan soal khotbah jelek, tidak ada perubahan. So kalau Anda pernah dipanggil Tuhan untuk khotbah, kalau Anda merasa khotbahmu jelek, masih ada harapan buat saudara sebetulnya. Dan ketika dia khotbah dalam keadaan begitu, sudah rumahnya tua, jemaahnya dikit, mimbar kayu jelek biasa, rumah hampir rubuh. Apa yang bisa diharapkan? Saya bertanya gini, apa yang membuat tiba-tiba orang ini sekarang jadi orang gede? Kalau Anda lihat di kantornya ini ya, foto dengan Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel, Presiden Amerika, Presiden Korea, Perdana Menteri Jepang, yang gitu-gitu saudara. Dia kirim 200 misionari ke seluruh dunia, dan dia bangun rumah sakit besar di Afrika. 40% budget gereja untuk misi. Saya berkata, apa yang membuat orang jadi begitu hebat? Kalau ceritanya begitu, dia berkata, Pak, ada satu kejadian. Tapi sebelum terjadi, dia berkata begini. Kalau Bapak dengerin dia khotbah, akan selalu berulang-ulang, dia akan berkata, tiap kali aku berdoa katanya, aku diam dan tidak banyak bicara. Tapi dari hatiku aku hanya berkata, Tuhan, aku hanya ingin mengasihimu dan mencintaimu. Itu saja doa saya. Dia bilang seringkali doa tidak usah bertele-tele. Diam, membuka hati, biar dia bicara. Dan kalau waktunya aku bicara, aku hanya mau berkata, aku hanya ingin satu Tuhan, mengasihimu dan mencintaimu. Dan tiap kali ngomong begitu, dia nangis. Lalu stafnya cerita dengan saya, satu hari Pak, inilah titik balik dalam hidupnya. Dan membuat saya makin yakin, di atas semua skill Anda, Tuhan tuh lihat hatimu. Anda boleh parah, Anda boleh tidak punya apa-apa, nggak bisa khotbah. Manajemennya mungkin kacau balau. Manajemen tidak pernah nolong Anda apa-apa. Hanya membantu sedikit, roh Tuhan yang membuat kita maju. Percayalah saudara. Kalau Anda punya roh Tuhan hebat, manajer-manajer hebat akan Tuhan kirim buat kita. Anda seorang manajer hebat, roh Tuhan akan nyingkir berkata, you do it by yourself. Karena kamu sudah terlalu luar biasa. Karena itu kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Satu hari ada sebuah peristiwa. Dia lagi khotbah. Segelintir jemaatnya. Yang lagi pusing, mencoba mengerti, dia ngomong apa sebetulnya. Tiba-tiba atap di atasnya dia itu rubuh. Plafonnya eterningnya rontok dan gentengnya ambrol. Tepat di atasnya dia, di depan, di atas mimbarnya itu. Begitu dia lihat mulai rontok dan rubuh. Refleks saudara. Sesuatu yang spontan keluar, itulah Anda yang sebenarnya.
Kalau Anda pikir dulu, Anda timbang dulu, dihitung dulu, segala macam, itu bukan Anda yang sebenarnya. Tapi semua yang refleks keluar ketika sesuatu terjadi, itu engkau yang sebenarnya. Nah, waktu dia lihat itu rubuh, refleksnya aneh. Dia pakai badannya, nutupi mimbar kecilnya, ditelungkupi dengan badannya begini. Maka rontokannya itu kena ke badannya dia. Belakangan dia berkata, buat saya mimbar ini bukan sekedar kayu biasa. Ini simbol keberadaan Tuhan dan suara Tuhan di tempat ini. Maka biarkan aku yang tertimpa reruntuhan ini daripada simbol Tuhan ini terkotori. Sebagian Anda berkata, goblok betul itu orang. Nyingkirlah atau sembunyi di bawahnya. Nah, kalau kepalamu kena bagaimana? Makanya tidak banyak orang seperti dia, saudara. Refleksnya berkata, ini simbolnya Tuhan. Dan dia berkata, dia pasang badan, ditelungkupi begini, rontok kena badannya. Untung gak terjadi apa-apa. Tapi semua orang tahu, sejak hari itu, jemaatnya berkembang. Itu peristiwa 30 tahun yang lalu. Sejak hari itu ada yang berubah. Mereka berkata sejak pendeta itu pasang badan, secara daging hanya melindungi mimbar kecil yang tidak baik dan jelek itu. Ada yang berubah terjadi. Menurut saya, itu ekspresi dari hati yang dibaca jelas oleh Tuhan. Ketika dia lihat seorang yang sudah begitu parah, dengan talenta cuma satu mungkin, tapi hatinya seperti doanya, mengasihi dan mencintai Tuhan. Saya yakin itu yang nyentuh hatinya Tuhan. Butuh satu kali hatinya tersentuh oleh apa yang engkau buat dalam hidupmu. Keluar dari hati. Itu sudah cukup mengubah nasib dan masa depan kita, saudara. Saya tahu memang butuh berkali-kali untuk Anda menyakiti dia, sebelum dia betul-betul tidak tahan dengan kita. Tapi Tuhan yang maha murah itu hanya butuh satu kali sentuhan, yang sungguh keluar dari hatimu, dan itu kena di hatinya. Dan stafnya berkata, nanti Bapak ketemu dia. Bapak akan ketemu siapa dia. Siang itu 12:30, saya diajak makan di kantin gerejanya dia. Stafnya banyak sekali. Dan orang Korea selalu tiap hari pakai jas. Saya pakai jaket, dia pakai jas semua. Lalu kemudian mereka lagi duduk makan. Nggak lama begitu masuk ini orang, semua berhenti makan, berdiri, saudara. Sederhana sekali orangnya, simple sekali. Itu gereja Presbyterian. Dan dia hanya berkata tiap kali, aku hanya ingin satu Tuhan, mengasihi dan mencintaimu. Dan peristiwa pagi itu, ketika dia pasang badannya, nyentuh hatinya Tuhan. Kalau ada yang seperti ini, maka dia akan jadi a part of the solution, dan bukan a part of the problem. Yunus gagal. Dia punya judgement sendiri, dia punya penilaian sendiri. Menurut dia, untuk apa orang Asyur Niniwe diampuni? Tidak ada alasan untuk itu. Dan buat dia berkata, untuk apa aku pertaruhkan reputasiku sebagai seorang nabi? Seringkali kita bersikap yang sama. Yang membuat Paulus berbeda adalah ingat jeritan hatinya, I die daily, aku mati setiap hari.
Dan Paulus yang sama yang berkata Yesus itu mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak ada reputasi lagi, of no reputation. Made himself of no reputation. Membuat dirinya sendiri tidak punya reputasi lagi. Tapi itu sebetulnya awal dari kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan perintahkan, saudara, kerjakan dengan hati. Satu tindakan Anda yang tiba-tiba bisa memikat hatinya, itu cukup untuk mengubah, istilah saya, sampai Tuhan harus menulis ulang akan nasib dan masa depanmu. Untuk Tuhan menghapus semua rencana ajaibnya dalam hidupmu, butuh mungkin bertahun-tahun Anda sakiti terus tiap hari. Sampai dia nyerah berkata, ya nggak bisa. Tapi untuk Tuhan itu menulis ulang nasib dan masa depan saudara, semuanya berubah. Seringkali oleh satu hal saja. Dan karena satu itu menyentuh hatinya, satu itu membuktikan cintamu kepada Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Are you a part of the problem? Or are you a part of the solution? Saya berdoa kita jadi bagian daripada solusi dan bukan persoalan. Kemanapun kita pergi, ada solusi yang ajaib yang dilahirkan dan memberkati hidup banyak orang. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.